Inilah yang terjadi jika seorang anak jalanan jatuh cinta pada seorang putri. Dengan perbedaan harta dan tahta, anak ini tanpa sengaja menemukan sebuah lampu ajaib dengan jin di dalamnya dan mampu mengubah dirinya menjadi seorang pangeran. Wah, asik banget ya. I got a powerful urge to help you out. So what you wish? I'm your mate today. Come whisper to me whatever it is. For Alibaba, he had them 40 thieves. Halo Cinephile, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. By the way, kesehatan itu kita buat dan kita jaga ya teman-teman. Jangan sekadar diharapin doang, ntar kayak doi lagi udah diharap-harapin malah jadi nama yang lain. Aduh. Ngomongin soal harapan, kali ini Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul Aladdin. Cerita dongeng seekor jin yang bisa mengabulkan berbagai harapan. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja nih Movie Rastis ceritain. Ini merupakan dongeng ajaib dari sebuah negara di Timur Tengah yang memiliki kekayaan minyak, Saudi Arabia. Dahulu kala, tepatnya di kerajaan Agrabah, hiduplah seorang pemuda bernama Aladdin bersama seekor kera yang merupakan peliharaan setianya bernama Abu. Kehidupan mereka berdua tidaklah mudah karena untuk bertahan hidup di negara padang pasir ini, Aladdin dibantu Abu terpaksa mencuri banyak barang dari para wisatawan ataupun dari warga setempat. Namun meski begitu, Aladdin masih memiliki kebaikan di dalam hatinya dan masih mau berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Suatu hari, Aladdin bertemu dengan seorang wanita bernama Yasmin. Ia membebaskan Yasmin dari masalahnya karena mengambil 2 potong roti tanpa membayar untuk anak yang kelaparan. Aladdin menjadikan dirinya sebagai umpan nih. Sementara Yasmin diantar Abu pergi menghindari penjaga yang mengejarnya. Buat Aladdin, urusan menghindari para penjaga adalah hal yang mudah. Ia berhasil mengecoh mereka semua dan membawa Yasmin untuk bersembunyi di tempat tinggalnya. Sesampainya di sana, Yasmin banyak mengucapkan rasa terima kasih sebab Aladdin membantu ia menghindari masalah yang dibuatnya sendiri. Yasmin juga memperkenalkan dirinya kepada Aladdin dan berpura-pura kalau dia adalah selir atau pelayan pribadi Tuan Putri yang kebetulan lewat. Aladdin pun sedikit menceritakan kisah hidupnya yang ditinggal pergi oleh ayah sejak kecil. Kemudian ibu Aladdin juga wafat saat ia masih anak-anak. Namun meski begitu, Aladdin tetap bertahan meski ia menjalani kehidupan dengan cara yang kurang baik. Di waktu yang bersamaan, mereka berdua melihat kedatangan kapal milik Pangeran Anders membuat Yasmin harus pulang ke istana. Lalu Yasmin meminta gelang miliknya dikembalikan, tetapi Aladdin justru lupa di mana ia menaruh gelang tersebut. Dan kenyataan itu pun membuat Yasmin menyadari kalau Aladdin hanya memanfaatkannya. Yasmin pergi dengan rasa kecewa meski Aladdin sudah berkata kalau dia tidak bermaksud untuk mencuri darinya. Di dalam kerajaan, Pangeran Anders disambut mesra oleh sang raja. Ia juga mempersilahkan Yasmin untuk keluar menemuinya. Usut punya usut, kedatangan Pangeran Anders adalah untuk melamar putri Yasmin nih. Tetapi Yasmin dengan tegas menolak dan membatalkan lamaran tersebut, yang membuat Jafar si penasehat kerajaan kesal. Menurutnya, akibat penolakan tunangan Yasmin membuat kerajaan Agrabah jadi rugi sebab tidak mendapat kekuatan militer dari kerajaan Pangeran Anders. Sedangkan Jafar sendiri berencana untuk melakukan penyerangan ke mantan sekutu kerajaan mereka, yang mana jadi mereka sudah pasti nih membutuhkan bantuan dari kerajaan Anders. Akan tetapi raja menolak hal tersebut dan beliau sama sekali tidak ingin memulai peperangan. Saat Jafar akan menghipnotis raja agar menuruti perkataannya, Yasmin pun datang. Ia sudah mendengar semua pembicaraan mereka berdua dan menolak dengan keras melakukan penyerangan ke kerajaan yang ternyata adalah kerajaan tempat kelahiran mendiang ibu Yasmin. Menurut Yasmin, semua kerajaan berhak mendapat kedamaian mereka tanpa harus ada peperangan yang dimulai. Yasmin juga berencana akan memimpin kerajaan Agrabah dengan menggantikan posisi ayahnya. Namun raja setuju dengan pendapat Jafar yang mengatakan kalau Yasmin belum siap dan dia tidak memiliki pengalaman untuk memerintah kerajaan. Di malam yang sama setelah perdebatan mereka bertiga, Aladdin dan Abu berusaha memasuki istana dengan menyamar. Aksi mereka diketahui oleh seekor burung gagak yang langsung melaporkannya kepada Jafar.
Tujuan Aladin menyelinap ke dalam istana bukanlah tanpa alasan. Rupa-rupanya ia berencana ingin mengembalikan gelang milik Yasmin yang sampai saat ini ia masih kira sebagai selir Tuan Putri nih. Kehadirannya disambut baik oleh Yasmin, namun karena Aladin tidak boleh berlama-lama di kamarnya, Yasmin pun mengusirnya dan membuat janji temu di air mancur tepat tengah malam besok. Akan tetapi naas dikala Aladin akan pergi meninggalkan istana, langkahnya tertahan oleh para penjaga. Keesokan harinya, Aladin dan Abu dibawa Jafar ke tengah padang pasir, kemudian menceritakan semuanya. Mulai dari latar belakang Abu yang berprofesi sebagai pencopet ulung, sampai Yasmin, wanita yang ia kira hanyalah seorang selir, ternyata adalah Tuan Putri. Sedikit terkejut, tapi Aladin masih tetap tenang dan mendengarkan semua perkataan Jafar. Di sini ia mengiming-imingi Aladin kekayaan luar biasa dengan syarat ia mau menuruti kemauannya. Nah, Aladin di sini hanya diminta untuk mengambilkan sebuah lampu minyak biasa untuk Jafar dari dalam gua. Namun semua yang akan dilakukan Aladin bertepatan dengan waktu janji temunya dengan Yasmin yang saat ini masih menunggu kedatangan Aladin. Setibanya di dalam, Aladin dan Abu dipersembahkan dengan berbagai barang mewah lain seperti emas dan berlian yang berkilau. Namun mereka sudah diperingatkan oleh Jafar sebelumnya agar tidak tergoda dan hanya mengambil lampu minyak yang berada di atas batu paling tinggi. Selain emas dan berlian, tanpa disangka-sangka Aladin bertemu dengan karpet ajaib yang sedang terjepit bebatuan. Aladin pun segera membantu karpet tersebut melepaskan diri, lalu melanjutkan langkahnya mengambil lampu minyak. Ketika Aladin mendapatkan lampu tersebut, di saat itu juga Abu mengambil salah satu berlian yang membuat monyet ini sangat tertarik. Alhasil gua pun mengutuk siapa saja yang menyentuh harta dan akan menenggelamkan mereka dengan lahar dari dalam. Aladin dibantu karpet ajaib berusaha keluar dari gua, tetapi aksi mereka gagal akibat sebongkah batu yang menimpa. Buruknya lagi, Jafar yang berada di sana tidak memperdulikan Aladin. Ia justru menendang Aladin jatuh setelah mendapatkan lampu minyak darinya. Beruntung karpet ajaib masih sempat melepaskan diri untuk kembali terbang menolong Aladin dan Abu. Meski ujung-ujungnya mereka bertiga masih terjebak di dalam goa, kabar baiknya adalah Abu berhasil mencuri lampu minyak dari tangan Jafar. Kemudian karpet ajaib memberi isyarat kepada Aladin agar menggosok lampu minyak yang ia bawa. Dan secara ajaib dari dalam lampu minyak tersebut keluarlah seekor jin ifrit. Oh, great one who summons me. Jin ini langsung menjelaskan kalau dia sudah terjebak selama lebih dari 10.000 tahun di dalam lampu ajaib tersebut. Sebagai imbalan karena telah mengeluarkannya dari sana, jin akan menjadikan Aladin sebagai tuannya serta mengabulkan 3 permintaan darinya. Jin ini mengaku jika bisa mengabulkan semua permintaan selain 2, yaitu membuat orang jatuh cinta dan menghidupkan orang yang sudah mati. Di sini Aladin masih nampak kebingungan dan belum memahami keberuntungannya berhasil mendapatkan jin yang bisa mengabulkan semua permintaannya. Kemudian dari 3 permintaan yang jin sediakan, permintaan pertama Aladin adalah bisa keluar dari goa tersebut. Setelah keluar, jin langsung bertanya, apa permintaan Aladin selanjutnya? Di sini Aladin masih kebingungan karena ia nggak pernah kepikiran dan bahkan nggak tahu kalau lampu ajaib ini dapat mengeluarkan jin yang bisa mengabulkan permintaannya. Sontak Aladin pun bertanya balik sebuah pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan kepada jin sebelumnya, yaitu kalau jin menginginkan apa? Nah, pertanyaan Aladin menjadikan ia sebagai orang yang sangat berbeda dari sekian banyak majikan yang pernah dilayani jin. Ia mengungkapkan kalau keinginannya sangatlah sederhana. Jin ingin merdeka dari kekangannya dan menjadi manusia yang bisa melakukan berbagai hal yang dia inginkan. Jin juga menambahkan, meskipun dia memiliki kekuatan sihir hebat, dia tidak bisa memerdekakan dirinya sendiri. Sebab jin hanya bisa merdeka kalau pemilik lampu ajaib memakai 1 permintaan untuk memerdekakan dirinya. Nah, dari keterangan itu, Aladin berencana akan memakai permintaan terakhirnya untuk memerdekakan jin. Setelah melakukan perbincangan yang panjang, tiba-tiba Aladin merindukan Putri Yasmin. Ia kemudian berencana menggunakan permintaan selanjutnya untuk menjadikan dirinya sebagai pangeran, mengingat Putri Yasmin hanya bisa menikahi seorang pangeran.
Dengan keputusan bersama dan sihir hebat milik Jin, Aladin pun dikenakan pakaian mewah layaknya pangeran. Tidak lupa Jin juga membuatkan Aladin sebuah kerajaan baru yang dikenal semua orang dengan nama Kerajaan Ababwa. Setelah itu Jin mengubah Abu menjadi seekor gajah dan menciptakan rombongan kerajaan yang siap mendatangi Kerajaan Agrabah untuk melamar Putri Yasmin seperti keinginan Aladin. Kini Aladin dikenal sebagai Pangeran Ali dari Kerajaan Ababwa, atau bisa kita jadikan cocok logi serupa dengan Alibaba. Semua betina terkesima dengan paras tampan Ali, bahkan mereka langsung luluh hanya melihat senyuman manis yang terpancar dari wajahnya. Kehadiran Pangeran Ali disambut baik oleh Raja. Beliau mengizinkannya masuk dan menanyakan apa tujuan Ali datang ke Kerajaan Agrabah. Tidak lain dan tidak bukan, Pangeran Ali bertujuan untuk melamar Putri Yasmin. Tidak lupa ia membawakan berbagai rupa macam barang juga emas dan berlian sebagai tanda jadi. Tetapi karena Aladin masih baru menjadi pangeran, ia nampak kikuk dalam menjelaskan dan membuat Yasmin salah paham dengan mengira kalau semua barang yang Pangeran Ali bawa adalah harta untuk membeli Putri Yasmin. Malam harinya, Raja mengajak Aladin datang ke perayaan hasil panen Kerajaan Agrabah. Jin membantu Aladin untuk membuat kedekatan dengan Putri Yasmin dengan cara melakukan tarian liar di depan semua orang. Jafar yang merasa kalau ada yang aneh dengan Pangeran Ali memerintah beberapa penjaga untuk mengawasinya. Sekembalinya ke kamar, Aladin meminta Jin untuk mengalihkan Dahlia, pelayan Putri Yasmin, selagi ia berencana untuk mengobrol dengannya. Jin pun mengiyakan kemauan Aladin karena kebetulan ini bisa menjadi momen Jin agar bisa mendekati Dahlia. Selagi Jin sibuk menggoda Dahlia sambil mengajaknya berkeliling, Aladin mendatangi kamar Yasmin bersama karpet ajaib dan juga mengajaknya JJTM, yaitu jalan-jalan tengah malam. Suasana bulan purnama menambah keromantisan. Mereka berdua mengelilingi Kerajaan Agrabah dan keluar untuk menjelajah tempat lain. Ini merupakan hal pertama dan menjadi yang terindah dalam hidup Yasmin. Namun kebersamaannya dengan Pangeran Ali akhirnya membuat Yasmin menyadari jika dia adalah pria pencopet yang bernama Aladin sebelumnya. Akan tetapi di sini Aladin berbohong dengan mengaku kalau dirinya sengaja menyamar jadi pencopet untuk mengenal wilayah Kerajaan Agrabah. Sebelum kembali ke kamarnya, Aladin dan Yasmin melakukan sentuhan kecil di bibir mereka dan membuat Aladin begitu kegirangan. Pengalaman barusan menjadi sebuah cerita terbaik sebelum Aladin dan Yasmin tidur kepada Jin dan Dahlia. Yasmin sangat mempercayai setiap perkataan Aladin, yang mana Aladin tidak bisa selamanya berbohong, karena bagaimanapun dia harus berterus terang mengenai jati dirinya kepada Yasmin. Keesokan harinya, Aladin dibegal oleh beberapa penjaga Jafar yang kini sudah sadar bahwa Pangeran Ali adalah Aladin, pria yang sebelumnya ia manfaatkan untuk mengambil lampu ajaib. Jafar mengancam akan menghabisi nyawa Aladin jika tidak memberikan lampu ajaib kepadanya. Beruntung Abu berhasil kabur membawa lampu ajaib tersebut, dibantu oleh karpet ajaib. Goodbye, Aladdin. Beberapa saat sebelum Aladin hilang kesadaran, Abu datang menjatuhkan lampu ajaib. Jin segera keluar dan membuat kontrak permintaan kedua menggunakan tangan Aladin untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, Jafar memberi Raja laporan palsu jika Pangeran Ali datang ke Kerajaan Agrabah bukan untuk melamar Putri Yasmin, melainkan untuk membuat penyerangan. Mula-mula Raja sama sekali nggak percaya nih, tapi Jafar berhasil menghipnotis beliau menggunakan tongkatnya dan membuat ia mempercayai semua perkataannya. Tiba-tiba Aladin dan Jin datang untuk mengkonfirmasi jika pernyataan Jafar barusan adalah kebohongan belaka. Aladin juga menyadari kalau Raja dalam pengaruh hipnotis, untuk itulah dia langsung menghancurkan tongkat Jafar. Sesadarnya Raja dari pengaruh hipnotis, beliau segera tanpa pertimbangan lagi memenjarakan Jafar. Tetapi hal tersebut tidak bisa menghentikan Jafar, sebab burung peliharaannya berhasil mendapatkan kunci untuk membebaskannya. Di kamar Raja, beliau mengucapkan banyak terima kasih kepada Pangeran Ali, sebab kehadirannya berhasil mengungkapkan siapa sebenarnya Jafar selama ini. Aladin juga mendapat restu dari Raja jika ia ingin segera menikahi Yasmin.
Akan tetapi nih, bukannya seneng, Aladin malah kalang kabut sama perkataan raja cuy. Karena kan dia pengen jujur ya kalau sebenarnya semua yang ia lakukan selama ini cuma kebohongan demi bisa menikahi Yasmin. Dan karena udah ngerasa terlanjur, Aladin pun berencana akan mempertahankan kebohongan mengenai dirinya dari Yasmin sebagai pangeran Ali selamanya. Tapi menurut sang jin, semuanya belum terlambat bre. Mending lu jujur dah buruan dari sekarang. Sebab semakin lama Aladin berbohong, akan semakin sedikit juga yang akan Ali miliki. Genie, no, hey, come on. Aladin berencana pulang ke rumah lamanya untuk menenangkan pikiran. Namun di tengah jalan ia tidak sadar bertemu dengan Jafar yang berhasil mencuri lampu ajaib darinya. Segera setelah mendapatkan lampu ajaib, Jafar kembali mendatangi raja dan menyatakan permintaan pertamanya di hadapan semua orang bahwa dia ingin menjadi raja di kerajaan Agrabah. Seketika semua penjaga pun bertekuk lutut di hadapan Jafar dan menuruti semua perintahnya, termasuk menangkap mantan raja dan Yasmin. Sebelum dipenjarakan, Yasmin berteriak kepada semua prajurit kerajaan Agrabah yang selama ini setia kepada raja lama. Ia meyakinkan mereka kalau menjadi prajurit hebat harus bisa membedakan mana tindakan benar dan salah, biarpun itu mengharuskan mereka menantang perintah raja sendiri. Alhasil, para prajurit pun sadar dan kembali memihak kepada Yasmin. Karena tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka semua, Jafar kembali mengucap permintaan keduanya, yaitu dia ingin menjadi seorang penyihir paling kuat di dunia. Di samping itu, Aladin baru sadar kalau lampu ajaib sudah dicuri oleh Jafar. Ia segera mendatangi kerajaan dan berencana mengambil lampu ajaibnya. Akan tetapi Jafar yang sudah diubah menjadi penyihir terkuat berhasil meleburkan para penjaga kerajaan serta menangkap Aladin, mengungkapkan kebenaran mengenai dirinya di hadapan raja dan Yasmin. Jafar lalu memindahkan Aladin ke kutub utara dengan harapan agar ia menderita dan hidupnya berakhir di sana. Jafar juga mulai menyakiti raja dan Dahlia guna mengancam Yasmin agar mau menikahinya. Wah, kacau sih. Tanpa Jafar sadari, diam-diam jin mengutus karpet ajaib untuk menjemput Aladin dan Abu yang kini hampir membeku kedinginan. Dengan kecepatan yang luar biasa, karpet ajaib berhasil tiba kembali di kerajaan Agrabah dan menyelamatkan Yasmin dari nikah paksanya. Yasmin juga berhasil memanfaatkan kelengahan Jafar dan mendapatkan lampu ajaib dari genggamannya. Sudah pasti tidak tinggal diam, Jafar mengubah burung peliharaannya menjadi seekor monster untuk mengejar Aladin demi mendapatkan kembali lampu ajaib. Ia tidak peduli meski hampir menghancurkan seluruh kota, Jafar terus menggunakan sihirnya untuk menangkap mereka. Sayangnya lampu ajaib berhasil Jafar dapatkan kembali. Dia lalu menyihir Raja, Dahlia, dan Yasmin agar mereka tidak bisa melawan lagi. Aladin yang hampir putus asa tiba-tiba memiliki ide gokil nih cuy. Dia mengadu domba kemampuan Jafar bahwa kekuatan yang ia miliki saat ini tidak sebanding dengan kemampuan jin yang bisa mengabulkan berbagai permintaan. Nah, mendengar perkataan tersebut membuat keserakahan Jafar terpicu. Dia yang ingin menjadi nomor satu dari segala-galanya mengucapkan permintaan terakhir untuk menjadi makhluk terkuat di alam semesta, bahkan melebihi kekuatan jin saat ini. Dan tanpa Jafar sadari, permintaan terakhirnya ini pun berhasil menjadikannya sebagai makhluk terkuat di alam semesta, serta memiliki posisi seperti jin yang terkekang di lampu ajaib. Tanpa majikan yang membebaskannya dari lampu ajaib tersebut, Jafar tidak bisa berbuat apa-apa. Finally, Aladin mengucapkan permintaan terakhirnya, yaitu Aladin berharap membebaskan jin atas kekangannya dari lampu ajaib. Setelah lebih dari 10.000 tahun, kini jin mendapatkan kebebasannya dan ia berubah menjadi manusia utuh tanpa kekuatan sihir. Jin begitu bahagia. Jika ada kata yang lebih dari terima kasih, itulah yang akan dia berikan untuk Aladin. Setelah semua yang Aladin lewati, nasibnya berubah drastis. Yasmin yang dipercaya untuk menjadi pemimpin kerajaan Agrabah memutuskan menikahi Aladin sebagai pendamping hidupnya. Sementara jin, hal pertama yang jin rencanakan setelah menjadi manusia adalah mengelilingi dunia bersama Dahlia. Mereka berdua juga sudah memiliki anak-anak manis yang saat ini sedang diceritakan dongeng mengenai Aladin dan lampu ajaib.
Sebuah cerita yang bisa mengubah cara pandang mereka tentang kekayaan dan kekuatan yang sesungguhnya. Sebab harta dan kekuatan sebesar apapun tidak akan bisa membuat seorang manusia menjadi puas. Dan kemudian film pun selesai. Wah, kira-kira kalau ada film lanjutannya, si Jafar yang udah berubah jadi jin tadi bakal muncul kayak jadi penasaran sama nasib Jafar dan kayak apa sih si majikan yang bakal dia dapat nanti. Selain visual yang memanjakan mata, film ini juga memiliki pesan moral mengenai nilai-nilai kehidupan yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita tidak boleh serakah nih dan harus bersyukur dengan apa yang kita miliki serta jangan lupa untuk berbagi. Untuk skor sendiri Movie Rastis ngasih 8 dari 10 jengkol yang berarti bau buat kamu nikmatin. Kalau menurut kamu mau ngasih skor berapa sih? Komen-komen ya. Dan terakhir Movie Rastis mau ngucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Dadah.